Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di mana saja berada. Tuhan Yesus mengasihi kita. Di dalam hidup ini seringkali orang mengalami yang namanya khawatir, ya. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang jodoh, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang pergaulan anak-anak yang ada di zaman sekarang, dan masih banyak kekhawatiran lainnya. Khawatir adalah suatu perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Ketika melihat peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, sering membuat orang menjadi takut, ya. Kadang-kadang kalau kita mendengar berita ada pesawat yang jatuh, orang jadi takut naik pesawat. Ada bus yang mengalami kecelakaan, orang takut naik bus. Banyak hal yang bisa membuat orang menjadi khawatir di dalam hidup ini, ya. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 bagian A dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dan di dalam terjemahan yang lain dikatakan, kekhawatiran dapat mematahkan semangat, ya. Kekhawatiran membuat orang tidak berani untuk melangkah. Takut gagal, takut tidak bisa, padahal belum mencoba. Firman Allah berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jadi ketika kita ada kekhawatiran di dalam hidup kita, firman Allah berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang memelihara engkau. Dengan kata lain apa saudara? Tuhan tidak mau kita umatnya khawatir tentang apapun juga. Karena tidak ada hal yang baik yang dapat dihasilkan oleh kekhawatiran. Ya, tetapi malahan ruginya lebih banyak, ya. Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Ayat ini mengatakan, kalau ada sesuatu yang saudara inginkan, maka nyatakanlah itu kepada Tuhan. Lewat apa? Yang pertama tadi dikatakan melalui doa. Di dalam doa kita bisa menceritakan semuanya. Apa yang menjadi kepikiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kita bisa ceritakan karena doa adalah komunikasi antara Tuhan dengan umatnya atau antara kita dengan Allah. Dan Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan kepadanya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan setiap umatnya. Dia tahu keinginan hati saudara. Dan Dia mau kita sampaikan semua itu kepadanya melalui doa. Di dalam Alkitab ada diceritakan tentang seorang Raja Hizkia. Dia sudah ditetapkan bahwa dia akan mati karena penyakit yang dideritanya. Tetapi saat Hizkia mendengar hal itu, dia tidak langsung pasrah. Sudahlah, karena memang aku sudah harus mati, ya sudah. Tidak, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon, dia menangis, mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan yang mendengarkan doa Hizkia. Tuhan mengabulkan permohonannya sehingga dia di usianya diperpanjang 15 tahun lagi. Saudara, tadi pagi ya ketika saya bangun dan doa pagi, cuaca itu masih hujan, ya, masih hujan, masih angin. Padahal hari ini ada kegiatan rekaman, ya saudara. Di dalam doa saya hanya berkata sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan yang punya kuasa di langit, di bumi, di darat, dan di lautan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong hentikan hujan dan angin ini. Itu menjadi doa saya. Dan puji Tuhan Allah yang mendengar doa kita umatnya. Ketika kita berdoa dengan iman, maka tidak ada doa yang sia-sia. Beberapa saat kemudian angin pun reda saudara-saudara. Dan hujan yang tadinya begitu deras turun, hujan pun berhenti. Dan kalau saat ini kami bisa rekaman dengan cuaca yang baik, ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang mendengar. Dan Dia mau menolong setiap doa yang dinaikkan oleh umatnya kepadanya. Firman Allah berkata apa? Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Itu sebabnya dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dalam doa yang pertama. Yang kedua, dan permohonan. Biasanya orang menyampaikan permohonan itu kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi.
agar permintaannya dikabulkan, agar ia mendapatkan pertolongan. Tuhan adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas segalanya, atas segala yang ada, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Dan firman Allah berkata, Allah yang memegang kekuasaan tertinggi itu, matanya, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tuhan mendengar doa umatnya dan telinganya tertuju kepada seruan mereka yang menaikkan permohonan minta tolong kepadanya. Sebagai umat Allah, biar kita senantiasa naikkan permohonan kita hanya kepada Tuhan saja. Amin. Ya, karena kita percaya bahwa dari Tuhanlah kita menerima pertolongan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, melalui doa, permohonan dan apa tadi dikatakan dengan ucapan syukur. Biasanya orang mengucap syukur setelah mereka alami pertolongan. Benar nggak saudara? Ketika orang alami pertolongan, setelah orang mengalami doanya dijawab, dia akan menaikkan syukur dan berterima kasih. Tetapi ayat tadi berkata, naikkanlah doa kepada Tuhan dengan permohonan dengan mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur adalah tanda kita percaya bahwa doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan itu sudah didengar Tuhan. Dan apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, itu pasti yang terbaik bagi kita. Puji nama Tuhan. Sebab kita mengenal bahwa Allah kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia tidak akan memberi ular beracun kepada anaknya yang minta roti, atau memberi batu kepada anaknya yang minta telur. Tuhan adalah Bapa dan orang percaya, saudara dan saya yang percaya kepadanya adalah anak-anaknya. Seperti orang tua pada umumnya, saudara-saudara, yang ingin anak-anaknya selalu dekat kepadanya. Walaupun anak-anaknya itu sudah dewasa, atau walaupun anak-anaknya itu sudah berkeluarga, sudah memiliki tempat tinggal yang berbeda. Tetapi namanya orang tua tetap selalu ingin anaknya itu dekat dengan dia, saudara-saudara. Tetap ada komunikasi yang terjalin. Ketika orang tua melihat mungkin anaknya mengalami kesusahan, maka orang tua tidak akan tinggal diam. Segala cara akan dia lakukan untuk dapat menolong anaknya. Itulah orang tua. Kalau orang tua yang ada di dalam dunia, orang tua jasmani begitu memperhatikan dan memperdulikan anaknya, apalagi Allah kita, apalagi Bapa kita, Dia sangat mengasihi kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Dia tetap menanti kita untuk datang kepadanya. Bapa di surga, Dia sangat mengasihi kita karena kita adalah anak-anak ketebusan darahnya. Dia tahu apa yang saudara alami. Dia tahu segala pergumulan kita. Melalui Paulus, Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Di dalam Tuhan ada jawaban bagi setiap orang yang datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami punya Bapa yang mengasihi kami punya Tuhan yang selalu mendengar dan menjawab setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Tidak ada doa yang sia-sia ketika kami datang kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkata agar kami jangan khawatir. Banyak hal yang bisa membuat kami khawatir, tapi firman-Mu sudah datang kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu di dalam segala hal kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Kami berdoa buat umat-Mu di mana saja berada yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mungkin ada yang saat ini dalam keadaan khawatir, ada dalam keadaan takut. Biarlah firman ini datang untuk memberi kelegaan dan memberi kekuatan bahwa ketika kami datang kepada Tuhan ada pertolongan yang tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik dan kami umat-Mu adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Ajar kami tetap naruh harap hanya kepadamu Bapa, dan ajar kami untuk tetap dekat dengan Tuhan. Karena dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami percaya hari
hari ini Tuhan jadikan bagi kami hari yang diberkati. Segala kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan beserta dengan kami. Usaha pekerjaan diberkati, bahkan di dalam pendidikan Tuhan juga yang menolong. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau selalu ada dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Kami mengucap syukur atas semuanya dan masuki hari ini bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.